Oh iya bang, iya bang. Assalamualaikum. Saya bang, terima kasih ya bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Gurundaku Juma. Ini alhamdulillah saya sudah bertemu dengan Mas Bagus. Beliau ini yang kemarin sudah kena doktrin dan kita sudah meluruskan kembali. Mohon diberikan pencerahan Gurundaku. Iya. Gimana ini, Bang? Orangnya mana? Siapa dulu? Di kisah para Rasul 11:26 ya, pertama kali disebut Kristen di Antioquia itu pengikut Paulus ya, Bang. Yang tadi Bang Hashim. Iya, gimana Oh, sudah? tadi udah turun Gurunda. Assalamualaikum Silakan Bang Samudra. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cek audio gimana audio? Noise, Ada suara noise. Buat. Terusin. Ini beliau. Bang Zuma. Iya, iya. Ini Gimana beliau saudara? yang sudah kena doktrin. Mas Bagus. Allah. Iya, gimana Bang? Apa pengaruh yang Anda rasakan setelah Anda disuruh diajak menyembah manusia di mana saudara sendiri adalah manusia? Gimana perasaannya tuh? Ngobrol Gimana perasaannya tuh? Iya. Karena sesapi-sapinya sapi, tidak ada sapi nyembah sapi. Oh, sampean manusia yang ganteng, gagah kok malah nyembah sesama manusia itu piye? kita Islam. Ya wis ngomong gue doktrin apa ngomong no atimu piye Ngomong. Calon istri. Nah, awal mula cerita. Nah, jadi gini Pak Ustadz, apa namanya? Saya kan dari kecil di Bang Suma aja Bang. Iya. Nah, ini saya kan dari secara hati nurani itu kan dari kecil memang didikannya kan Muslim ya Pak Ustadz. Nah, kebetulan kan ini memang ada apa? Hubungan sama ya seorang lawan jenis dan itu berbeda agama. Nah, dari segi keyakinan dari pihak perempuan itu apa namanya mengharuskan untuk ya saya yang mengikut beliau. Cuma dari segi hati kecil saya memang agak sedikit menolak karena ya sampai sekarang logikanya masih nggak masuk karena ya dari tadi Pak Ustadz. Iya. Kurang ilmu yang kamu untuk saya. Silakan Ustadz. Ya, sudah nikah? Hampir. Belum Pak Ustadz, Belum. Akan menikah? Iya. Dengan wanita itu? Iya, Mau Pak menikah? Ustadz. Rencananya iya. Pak Oke. Ustadz. Oke, baik. Anda yakin Islam itu agama benar? Saya yakin Pak Ustadz. Yakin apa ragu? Berarti kalau sudah yakin Islam benar, berarti yang lain nggak benar. Jadi gini, saya hanya ingin memberikan nasihat kepada saudara karena itu adalah pilihan. Namun ada satu hal yang perlu diperhatikan di sini. Siapapun kita, kullu nafsin zaikatul maut, pasti akan berhadapan dengan yang disebut kematian. Saudara paham, Bung? Ada satu hal dalam kehidupan manusia ini yang tidak pernah berpisah. Kita sayang kepada kedua orang tua kita, ada masa kita berpisah. Kita sayang kepada adik, kepada kakak, kepada anak, ada masa kita berpisah. Kadang misalnya kita cinta kepada mereka, kita merantau, pisah. Kadang kemudian kita ke sekolah atau tempat kerja dengan istri, kita pisah. Tapi ada satu hal yang tidak pernah pisah. Iya. Jangankan istri yang Anda ikutin saat sekarang ini, misalnya, karena Anda buta dengan kecantikannya, dengan hartanya dan seterusnya. Jangankan istri, bagus, nama Anda saja bagus, itu jijik nanti. Ketika Anda sudah mati,
nama bagus ini jijik untuk mendekati Anda. Coba ketika Anda mati, orang pada datang ke rumah, dia tidak akan pernah mengatakan mana bagus. Enggak, bagus enggak mau lagi disebut, udah jijik. Dia akan mengatakan mana mayatnya. Paham sampai di situ? Paham ya? Jadi nama sampean aja sudah ogah disandingkan dengan mayat Anda. Apalagi wanita yang Anda kejar ini, apalagi harta ente, apalagi pangkat dan jabatan. Nama Anda saja sudah ogah untuk disandingkan dengan Anda, apalagi harta, apalagi istri. Apa yang terjadi kemudian ketika semua sudah jijik, semua sudah meninggalkan? Ketika Anda disolatkan, orang tidak mengatakan permisi, bagus mau lewat, pindahkan bagus ke depan, baringkan bagus di depan, biar kita solati. Tidak. Apa orang katakan? Pindahkan si mayat ke depan. Kata bagus pun sudah ogah untuk menemani saudara. Apalagi wanita ini. Nah, pada saat itu Anda tinggal sendiri. Anda berhadapan dengan kehidupan Anda sendiri. Anda sudah tidak berurusan dengan kehidupan dunia. Anda tinggal berurusan dengan kehidupan akhirat. Anda masuk ke alam akhirat. Setelah nama Anda itu lepas dari diri Anda, harta Anda sudah lepas dari Anda, pekerjaan Anda sudah lepas dari Anda, wanita yang tadinya Anda sayangi sampai Anda jual akidah pun telah lepas dari Anda. Apa yang Anda hadapi sekarang? Anda sedang berhadapan dengan dimulainya kehidupan yang sesungguhnya. Apa itu? Berhadapan dengan masa penantian surga dan nerakanya Anda. Terputus. Keelokan rupa Anda sudah hilang, harta Anda sudah hilang, kesehatan hilang, anak hilang, yang rumah atau apapun itu hilang, istri hilang, tiada lagi kecuali hanya amal perbuatan. Anda masuk dalam level kedua dari kehidupan dunia, yaitu level alam barzah. Pada saat itu Anda hanya berurusan dengan akhirat, tak ada lagi yang lain. Yang Anda harus miliki dan harus pertahankan hanya amalan. Putus sudah kehidupan dunia, putus sudah dengan wanita. Yang Anda harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah hanyalah amalan-amalan Anda. Nah, kalau semua itu sudah terjadi, penyesalan muncul. Makanya alam kubur itu disebut alam penyesalan. Jadi kalau hanya gara-gara wanita aja, Bung, Anda meninggalkan kehidupan akhirat Anda, kasihan. Kita kasih dua analogi. Orang hidup di dunia ini ada dua. Hidupnya di dunia memiliki rumah, hidupnya di akhirat pun memiliki rumah. Oke? Rumah yang ada di dunia adalah rumah yang akan ditinggalkan. Rumah yang akan dituju adalah rumah yang akan kita pergi. Itu rumah di akhirat. Pertanyaannya, kira-kira yang Anda percantik rumah yang Anda akan tinggalkan atau rumah yang akan Anda tuju? Orang waras pasti akan berpikir memperbaiki rumah yang akan dituju. Maka ibadahnya diperbaiki, sholatnya diperbaiki, puasanya diperbaiki, amalan-amal solehnya diperbaiki. Kenapa? Itu adalah untuk bangunan dia di akhirat. Lah kalau sekarang Anda meninggalkan akidah Islam, Anda kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Anda ketika Anda murtad menjadi kafir, ingkar kepada pencipta Anda dihukumi neraka, kekal di dalamnya, Bung. Bukan setahun, 100 tahun, 1000 tahun, miliaran tahun, triliunan tahun, bukan. Kekal tanpa ujung. Anda di neraka siksa tanpa ada kemudian sedetik pun waktu untuk menghirup kebebasan dari siksaan. Siksaan paling ringan di neraka itu apa? Menggunakan sendal. Ketika sendal itu dipakaikan kepada penghuni neraka, otak yang ada di dalam batok kepalanya itu mendidih selaksa minyak kelapa yang sedang mendidih. Itu Anda akan alami dalam keadaan kehidupan kekal.
Anda mau pertaruhkan akidah Anda hanya dengan wanita? Ingat Bung, secantik-cantiknya wanita, kalau dia kentut bau. Mulutnya kalau dia tidak sikat gigi bau. Kuping kalau dia tidak cebok bau. Hal-hal seperti ini yang mau membuat Anda itu jatuh ke dalam neraka. Cantik hari ini, tunggu anaknya satu, udah mulai pipinya jatuh, hidungnya jatuh, bibirnya jatuh, giginya satu persatu permisi meninggalkan dia. Pada saat itu kemudian Anda didatangi oleh malaikatul maut, penyesalan sangat luar biasa. Sedangkan kalau di Islam Anda mati dalam keadaan Islam, Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan Islam tidak menyekutukan oleh Allah, semuanya ujungnya akan berpangkal kepada surga. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari penghimpunan. Itulah hari pengungkapan dosa-dosa manusia. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan segala kesalahan dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan bagi umat Islam yang agung. Percuma Anda pindah agama, punya istri cantik, begitu mati tidak ketemu lagi di surga. Kalau umat Islam Bung, mati dalam keadaan Islam, Anda mendidik istri Anda menjadi wanita saleha, anak-anak Anda menjadi anak yang saleh dan saleha, mati. Iya. Iya. Silakan. Jadi kalau saudara diajarin seperti itu, jangan kita deh, jangan. Jangan kita yang hidup 2000 tahun setelah Yesus, jangan. Orang-orang yang sezaman Yesus, kenapa enggak menyembah Yesus? Atau itu terlalu jauh Bang Suma? Oke. Tuan rumah, tahu tuan rumah kan? Bani Israel. Kenapa mereka masih menjadi praktisi Torah? Kenapa masih ada orang-orang Yahudi? Kenapa masih ada imam-imam Yahudi, rabi Yahudi? Sementara Kristen sudah berusia hampir kurang lebih 2000 tahun. Kenapa rabi-rabi Yahudi ini tidak menjadi Kristen semuanya? Sementara diajarkan, katanya Yesus yang mengajarkan Kristen. Terus kenapa orang-orang Yahudi tidak menjadi Kristen? Kenapa justru Kristen itu dari barat datangnya? Sama seperti ketika Anda diajari Islam. Diceritakan Islam diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya di Mekah, Arab sana. Tapi di Arab tak ada Islam. Arab bukan jadi pusat Islam, tidak ada. Lalu Anda diajarin Islam itu dari Arab, Islam itu diajarkan oleh orang yang bernama Nabi Muhammad, semua keturunannya Islam, sahabat-sahabatnya Islam. Begitu kita teropong ke Arab, mana ada Islam di sana? Gak ada. Berarti ini perlu diragukan, kok pusatnya Islam ada. Agama Kristen. Kalau agama Kristen itu bukan agama bidat dari Yahudi, berarti Kristen yang menguasai Yerusalem, berarti Kristen yang menguasai Palestina, berarti Kristen yang menguasai Israel. Tapi kok kagak? Artinya siapa yang salah sekarang antara Yahudi dan Kristen? Harus ada satu dari dua ini. Tidak mungkin dua-duanya benar. Antara Yahudi dan Kristen pasti ada satu yang salah. Mana yang benar menjadi agama dari Samawi, mana agama yang dibuat-buat oleh manusia. Saatnya saudara berpikir, kalau agama yang Anda tuju itu benar, maka sudah pasti dialah yang menguasai Yerusalem, dialah yang menguasai Israel. Patikan pindah ke Israel, bukan di Roma. Seperti itu Bang. Silakan. Bertanyalah, nggak usah nangis. Beliau lagi merenung sambil meneteskan air mata. Gurundaku semua. Lanjut. Air putih dulu.
air putih kan ada. Masya Allah. Suara Bang Andi kok kayak gitu? Kenapa sih? Ya, yang mendengar pemaparan Gurunda pasti akan terharu ya kalau hampir-hampir dia murtad. Masya Allah. Lanjut. Adik beliau sudah dibaptis. Wish. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Lah. Bencana alam Sekarang semesta. adik beliau sudah di dalam pendidikan ketuhanan katanya. Oh bagus. Mudah-mudahan dia lulus nanti hadapi saya. Sebelum Silakan dilanjut. hampir Gurundaku. saja. Hampir dia murtad ini ya. Berarti dia belum dibaptis ini yang ini ya Bang Samudra. Alhamdulillah Belum belum. dibaptis. Kita sudah jauh-jauh sampai ke Jogja ini. Masya Astagfirullahaladzim. Allah. Mantap, api Jawa Tengah. Wih, keren. Terus bergerilya. Mohon Ya, bimbingan jadi buat Mas. saudara Mas Bagus, Anda pasti ditemui oleh orang-orang yang berkompeten di agama sebelah. Mohon Anda informasikan ke kami di sini sebagai pelajaran apa saja yang menjadi materi bujuk rayu mereka terhadap saudara Bagus. Anda dibujuk apa rupanya? Biar kita bantah di sini. Ayat apa Karena saya yakin bukan cuman saudara yang menjadi korban. Banyak orang yang senantiasa menjadi incaran mereka. Ya, contoh misalnya mereka datang, Bang Bagus, di Kristen itu gini, di Kristen itu kayak gini, di Islam itu kayak gini. Coba mungkin bisa Anda paparkan di kita, silakan. Bang Ahmad Assalamualaikum. dulu. Waalaikumsalam. Soalnya noise. Lanjut. ayat Allah. Waalaikumsalam. Bisa nyapa sebentar? Iya, iya. Iya, silakan Bang. Ayo untuk Ustaz apa Ustaz Sugi, Bang Supa, teman-teman semua di sini salam ya. Salam kenal. Saya Muhammad. Iya, Bang Ahmad. Iya, Ilhas, Ahmad. tolong di mute dulu, Ilhas. Salam kenal. saya Muhammad Al-Jufri dari Palu. Kalau di Palu Iya, main-main iya. ke tempat Dari saya. Palu, Bang. Iya, dari Palu. Baik. Nggak main-main ke Palu kan? Orang Kaili kayaknya ini. Nggak juga. Iya, Bang. Oh, kan. Bukan. Saya Masya Allah. Al-Jufri, Pak. Al-Jufri di Al-Herat, Palu. Iya, iya, Masya Allah, iya. Iya, 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 iya. Al-Herat. Salam Palu, kenal. Pak. Iya, iya, iya. Iya, ya Bang Tahu, Suma, salam kenal ya semuanya ya teman-teman. Saya nggak lama. Salam Saya- kenal, Ya, salam abangku. kenal, Bang. Saya Pak Ustadz Sugi ya semuanya. Amin. Iya, Ya, Bang. saling Bang. kenal. Saling mendoakan kita, Bang. Iya sama-sama. Sehat selalu Bang ya. Selalu. Mohon izin Gurundaku Amin. sebentar. Ya. Saya tutup dulu ya. Ini- Terima kasih semuanya. Oh, Iya, Bang Ahmad. Makasih, Bang. Salam sama teman-teman di sana, Bang. Iya ya. siap. makasih. Mohon izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bang Samudra? Bang Zuma, tolong dikasih pencerahan antara agama dan wanita. Tolong diperjelas buat beliau karena ini beliau sudah meneteskan air mata karena beliau sudah salah. Tapi alhamdulillah masih bisa kita cegah. Tolong diberi pengertian mana agama, mana yang wanita harus didahulukan gitu. Iya. Jadi gini, Bung. Al-Quranul Karim menceritakan betapa bahagianya kemudian Adam alaihissalam ketika dicipta Allah di atas muka bumi. Tapi kebahagiaan itu tidak sempurna tanpa pasangan. Karena manusia sejatinya
adalah makhluk yang sempurna karena disiapkan kesempurnaan itu dengan saling menyayangi ya antara pasangan di antara suami istri. Kesempurnaan itu nyata. Allah menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Agama Islam memberikan satu pernyataan yang sangat-sangat luar biasa. Allah menciptakan istri kita agar apa? Agar kita cenderung merasa tentram dalam kehidupan ini. Tapi apalah artinya kita menikah dengan seorang wanita yang kita cintai, tetapi kita pindah keyakinan? Apa artinya? Apa bisa menentramkan, mendatangkan ketentraman dalam jiwa kita nih? Belum lagi anak kita lahir menjadi generasi-generasi pelanjut tapi kufur kepada Allah. Kita melahirkan ciptaan Allah, kemudian keturunan kita ingkar kepada Allah. Apa arti semua itu? Kenikmatan biologis paling juga 15 menit. Itu yang akan membawa kita ke neraka. Sementara betapa banyak wanita muslimah yang kemudian disiapkan oleh Allah. Kenapa sih kita harus menikah dengan orang yang berbeda keyakinan kita? Karena kecantikannya. Mau sampai kapan bertahan kecantikan itu? Karena hartanya. Mau sampai kapan Anda melenggang dengan harta istri, harta mertua? Enggak malu? Dikasih makan mertua, enggak malu? Masuk ke dalam rumah orang kaya, kita yang tak ada ini menikah sama dia dikarenakan kita jatuh cinta kepada hartanya. Enggak malu sebagai laki-laki gitu? Enggak malu dilihat oleh manusia? Lebih-lebih enggak malu dilihat oleh Allah yang hanya dengan sosok wanita yang kemudian membuat hati Anda buta? Enggak malu kepada Allah? Kita dicipta dalam bentuk fi aksani takwim. Ada yang dibentuk dengan bibir pecah, ada yang dibentuk dengan tangan tak ada yang dibentuk dengan kaki tak ada, bahkan ada yang diciptakan tanpa anus. Saudara dicipta dalam keadaan sempurna, Anda mau ingkar kepada Allah? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hanya gara-gara wanita. Padahal ketika Al-Quran menerangkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, apa tujuannya? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Tujuan berumah tangga itu agar tentram, agar terjadi kasih sayang di dalam rumah tangga. Coba bagaimana Anda bisa berkasih sayang ketika Anda malam pertama, oke, Anda bisa melupakan betapa Anda telah kufur kepada pencipta. Tapi setelahnya, pada saat tua sudah datang, Anda sudah mulai sakit-sakitan, penyakit sudah mulai melanda, anak-anak Anda sudah getol bernyanyi di rumah-rumah ibadah yang berbeda dengan ibadah saudara. Anda menggiring mereka kemudian ke neraka. Itu yang Anda mau? Itu yang Anda mau? Hanya gara-gara seorang perempuan? Toh Anda belum bisa melihat seperti apa kesetiaan beliau kepada saudara. Toh Anda belum melihat seperti apa harta yang Anda akan miliki setelah bersama dengan dia. Coba. Tapi kalau sudah dikatakan neraka, itu udah pasti. Bahagia belum tentu, neraka sudah pasti. Innal ladzina kafaru. Itu sudah jelas itu. Orang kafir sudah disiapkan paketnya adalah neraka dan kekal di dalam.
Apa coba kebahagiaan yang Anda ingin raih dengan bersama calon istri Anda itu yang kafir itu? Berapa tahun Anda ingin hidup di dunia? Coba. Apakah Anda tidak ditertawakan sama tetangga? Hanya gara-gara seorang wanita Anda murtad meninggalkan keyakinan. Di mana harga diri sebagai seorang laki-laki? Hanya gara-gara wanita kafir Anda meninggalkan keyakinan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Malu kepada tetangga, malu kepada yang menciptakan kita. Kita tidak pernah minta kepada Allah, ya Rabb, ciptakan aku menjadi seorang laki-laki. Ciptakan aku menjadi seorang manusia di tahun sekian, lahir dari rahim. Tidak pernah minta. Seketika Allah menciptakan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Anda dicipta gratis. Anda masuk ke pasar untuk beli ikan saja, antara ikan yang satu dengan ikannya, Anda harus memilih dan Anda harus bayar. Allah menciptakan Anda dalam bentuk sempurna, diciptakan mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku tanpa ada negosiasi dari pencipta. Habis itu Anda dicipta, Anda ingkar hanya gara-gara makhluk perempuan yang tidak seberapa itu. Cantik juga kagak, kaya juga tidak, tapi menyeret Anda ke neraka, melahirkan anak-anak menjadi penghuni neraka. Anda tega gitu. Jadi saudara saya, tolong direnungkan. Anda usia sekarang kalau saya perkirakan 28, 29 dan seterusnya, atau 25 dan seterusnya. Anda butuh berapa puluh tahun? Anda butuh berapa puluh tahun lagi untuk hirup udara di dunia? Setelahnya taruhlah Anda masih hidup 40 tahun, 50 tahun paling santer. Setelahnya Anda mau kemana? Mati. Mau ngapain? Dia bawa tanah tuh di hanya 1 meter kali 2 meter. Anda mau ngapain di bawah sana? Ketika Anda diantar ke kubur, orang-orang sudah pada pulang, Anda kemudian terkagetkan. Bagus, bagus dia yang kucipta yang tak tahu diri, yang memijak kemudian tanahku, bumiku dengan sombongnya. Aku ciptakan kau dengan kesempurnaan yang kuberikan kepadamu, tapi kau ingkar kepadaku. Saatnya sekarang aku menagih. Dulu di alam roh kamu aku tanya, alastu birabbikum? Kamu menjawab, kalu bala syahidana. Pembohong kau. Di alam roh ku tanya, apakah kau bersaksi aku ini adalah Tuhanmu? Pada saat itu kau mengatakan, ya, aku bersaksi ya Rabb, engkau adalah Tuhanku. Tapi begitu kau kucipta, kau sudah dewasa, udah bisa dapat duit sebulan 1 juta, kau lupa kepada kesaksianmu, kau lupa kepada ikrarmu kepada aku bahwa aku adalah Tuhanmu, hanya karena wanita itu. Sekarang saatnya aku nagih, Gus. Mana sholatmu? Mana puasamu? Mana takbirmu? Dan mana wanitamu itu yang bisa menolong kau sekarang? Kau tunggu sampai kiamat datang, kuperintahkan malaikat-malaikatku untuk menyiksamu sampai kiamat datang. Kira-kira pada saat itu Anda mau minta tolong kepada siapa? Yesus. Mau minta tolong sama Yesus gitu? Minta tolong sama Paulus gitu? Minta tolong sama papa pendeta-pendeta? Minta tolong sama istri gitu? Subhanallah, tidak ada lagi daya kita setelah kita di bawah tanah, Bung. Yang bisa menolong kita adalah amalan-amalan soleh yang hanya ada di dalam Islam. Perbuatan-perbuatan kita lah yang akan menemani kita sampai semua orang pulang. Makhluk datang dari arah kanan, assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Bagus bertanya, loh kamu siapa? Aku tidak pernah melihat makhluk secantik, seindah kamu, sesempurna kamu, seharum kamu. Antum ini siapa? Kamu ini siapa? Gus, kenapa kau bertanya seperti itu, Gus? Iya, aku bertanya karena aku tidak pernah melihat makhluk secantik kau di dunia. Kok
ada makhluk secantik ini? Gus, aku ini adalah amalan solehmu. Aku sholatmu, aku puasamu, aku bacaan Qur'anmu, yang ditugaskan kemudian untuk menemanimu sampai kiamat datang. Subhanallah, di dalam kamar yang begitu indah, ditemani makhluk yang begitu cantik dan harum wangi, tidurnya kemudian keberadaan anda di dalam alam kubur kalau miliaran tahun nanti baru kiamat, itu hanya serasa semalam. Tapi sebaliknya, begitu anda murtad masuk ke dalam kubur, datang makhluk dari arah kiri, belum apa-apa anda sudah tersentak. Jangan mendekat, jangan mendekat. Aku tidak pernah melihat makhluk sejahat, seburuk kamu, sejelek kamu, sebau busuk kamu. Kamu siapa? Jangan mendekat, jangan mendekat. Gus, kenapa kamu takut? Akulah maksiatmu, akulah murtadmu, akulah pengingkaranmu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kamu yang membuat aku seperti ini, Gus. Di saat orang lagi sholat, kamu malah ke tempat lain bernyanyi salto-salto kiri kanan. Entah apa-apa yang kau lakukan, tepuk tangan kepada Tuhanmu. Gus, aku ini amalanmu, perbuatanmu. Ketika Tuhan meminta untuk kau datang ke masjid, Allahu Akbar, malah kau pergi ke rumah yang lain, kau masuk ke sana, kau mengatakan pengabdianmu kepada makhluk ciptaan Tuhan dan meninggalkan Tuhan yang sesungguhnya. Aku diperintahkan oleh Tuhan untuk memelukmu, untuk di tempat sempit ini sampai hari kiamat itu datang. Coba saudara Gus bayangkan, kalau anda dalam tanah, seorang diri ditemani makhluk yang sangat seram, yang tidak pernah anda bayangkan seperti apa seremnya. Berdua, anda belum masuk neraka, sudah kayak di neraka, Bung. Ya, jadi saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, berterima kasihlah karena bertemu dengan saudara kita Samudra, yang bisa menolong anda untuk mengembalikan anda kemudian kepada kebenaran sebelum terlambat. Ingat, anda usianya 29 tahun. Santer-santer hidup 50 tahun ke depan. 50 tahun bagi Allah itu tak terhitung 1 detik, 5 detik bagi Allah. Apakah 5 detik ke depan ini bagi Allah akan menjatuhkan anda ke dalam neraka dalam kehidupan yang kekal? Kalau saudara masih bisa ditolong, tolong dengarkan saya. Lebih baik anda berubah menjadi batu, atau anda menjadi atau apa yang paling hina di atas muka bumi ini, daripada anda menjadi kafir. Lebih baik anda menjadi monyet, anda menjadi buaya sekalian, atau anda menjadi kutu monyet, daripada anda menjadi kafir. Monyet belum tentu masuk neraka, tapi kalau kafir sudah satu paket dengan neraka. Itu yang anda harus tahu. Jadi kalau anda masih bisa diselamatkan, silakan anda pikirkan matang-matang. Silakan anda pikirkan matang-matang. Jangan anda tergoda oleh seorang wanita. Ingat, Nabi Adam alaihissalam jatuh karena godaan perempuan. Meskipun perempuan dan Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya. Fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaih. Tapi ingat, itu contoh sudah ada. Jangan kemudian sudah ada contoh, anda malah jatuh untuk yang kedua kalinya. Ya, saudara Gus, silakan anda renungkan. Tapi sekali lagi saya katakan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam ajaran agama Islam. Barang siapa mau beriman, silakan beriman. Barang siapa mau kufur, murtad, silakan murtad. Tapi ingat, tak ada yang akan lolos dari penghakiman Qadi Rabbul Jalil. Dialah Allah yang akan mengadili setiap manusia. Untuk itu, ya, kita kembalikan kepada saudara. Kalau anda ingin murtad, silakan. Tapi ingat, semua apa yang anda lakukan
akan Anda terima nanti. Belum ke neraka, di alam kubur sudah Anda rasakan. Demikian dari saya, mungkin ada masukan dari guru-guru kita yang lain. Terima kasih. Mohon izin, beliau mau berbicara. Iya, silakan. Jalur amatur suwun ngomong. Assalamualaikum Pak Ustadz. Panggil Bang Suma aja, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bang Suma atas saran, masukan, dan kesadaran dan bimbingannya sudah menyadarkan saya. Iya, Bang. Bismillah. Sampai mati saya Islam. Allahu Akbar. Takbir. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Iya Bang Bagus, jangan hanya gara-gara wanita Anda murtad. Secantik apapun wanita itu, semuanya bertai, kulitnya bertai, ngeluarin keringat, matanya bertai, ngeluarkan apa namanya, cong apa namanya ya, dan semuanya bertai, secantik apapun dia. Ya, jadi jangan hanya gara-gara wanita meninggalkan yang kekal nanti. Untuk apa kita di dunia mempunyai istri cantik, ya? Tapi akhirnya kita masuk neraka, gitu loh. Kejarlah yang menjadi kebahagiaan yang hakiki, yaitu surga, bukan kebahagiaan yang semu. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, seandainya dunia ini beratnya seimbang dengan sayap nyamuk yang sebelah, maka Allah tidak akan membiarkan orang-orang kafir itu minum walaupun seteguk air. Tetapi karena dunia ini tidak ada harganya di hadapan Allah, maka Allah biarkan orang-orang kafir untuk menikmati dunia. Bahkan dikatakan dunia itu adalah surganya orang kafir dan penjara bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah, Anda sudah sadar ya bahwa agama itu lebih penting daripada segalanya. Suatu ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, mana lebih mulia engkau antara engkau dan aku?" Kata Rasulullah, "Lebih mulia aku, karena engkau diciptakan untuk melayani aku." Lebih mulia mana antara dunia dengan engkau? Lebih mulia aku, karena kalau Allah tidak menciptakan aku, maka Allah akan. Ditanya lagi, lebih mulia mana agama? Karena aku diciptakan untuk agama. Jadi agama ini adalah sesuatu yang paling tinggi nilainya, paling berharga dalam diri kita. Ketika orang ingin mendapatkan kesehatan, orang rela mengeluarkan harta bendanya. Ya, habis nggak masalah, miskin tidak apa-apa. Yang penting saya sehat. Ada yang lebih penting daripada kesehatan. Apa itu? Nyawa. Kadang orang merelakan anggota tubuhnya untuk dipotong, diamputasi. Karena kalau tidak diamputasi nyawanya bisa melayang. Maka orang itu merelakan anggota tubuhnya. Dan ada yang lebih penting daripada itu, yaitu iman. Biarlah saya kehilangan harta, kehilangan anggota badan saya, bahkan kehilangan nyawa saya, tidak apa-apa. Yang penting saya mati dalam keadaan beriman. Iman itu paling penting dalam diri kita. Maka pertahankan, jangan sampai tergoda ya oleh hal-hal yang sifatnya hanya semu saja. Itu masukan saya, Bang Bagus. Terima kasih. Izin kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Pak Dokter. Kemana aja Pak Dokter? Selama ini. Kita ini. Masya Allah, bahagia sekali ketemu Pak Dokter. Ya, penyesalan itu bukan datangnya sekarang. Penyesalan itu datangnya di belakang hari, saudaraku. Jangan pernah berpikir kesenangan itu akan langgeng. Tidak pernah langgeng kesenangan itu. Kesenangan bagaimana bisa meningkat menjadi bahagia? Bagaimana bisa kesenangan menjadi bahagia? Keikhlasan dalam berbuat. Ikhlasan dalam berbuat akan meningkatkan kebahagiaan. Bagaimana kebahagiaan bisa meningkat menjadi berkah? Menghadapkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serkaitan dengan ayat tadi,
Laqad halaknal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya. Summa radadnahu asfala safilin. Akan jatuh lebih hina dari binatang. Siapakah itu? Illal ladzina amanu. Maka apa yang dikatakan saudaraku Guru Ustaz Sugi dan Guru Ndasuma itu benar. Apabila iman Anda sudah hilang, Anda lebih rendah dari binatang. Itu Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Nah, pada kondisi seperti itu, masih adakah harga, masih adakah nilai kita? Untuk itu, saudaraku, penyesalan itu bukan datangnya di belakang nanti. Sebelum Anda menyesal, maka resapi, pikirkan matang-matang. Anda dikasih akal, Anda dikasih hati untuk memilah dan memilih. Bukankah Al-Quran itu Al-Furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Setelah nyata, telah nyata yang hak dan yang batil. Anda pilih yang mana? Anda dipersilahkan untuk memilih. Tetapi Allah menentukan, kalau kau pilih A, ini resikonya. Anda pilih B, ini resikonya. Jangan sampai kita masuk summa radadnahu asfala safilin, lebih rendah daripada binatang. Sekian tambahan dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah ini Ahi Samudra? Oke, kita udah selesai kah Bang Samudra? Apa dia mau? Bang Samudra ini, lagi ke toilet Bunda. Oh, dia belum murtad kan? Jadi nggak usah bersyahadat ya? Dia belum. Belum Bun. Oke, jadi nggak usah bersyahadat ya. Kita sapa ini. Siapa ini? Ilhusha, gimana sih namanya ya? Ilhusa. Selamat malam, assalamualaikum. Hah? Kabur. Oke, silakan Bang Ahi Samudra. Atau siapa yang masih mau menambah, silakan. Siap. Siapa ini? Mohon izin guruku ingin memberikan masukan kepada Mas Bagus secara langsung. Saya mohon undur diri. Gurunda dapat salam dari Mas Dito, beliau yang menuntun saya untuk ke sini. Masya Allah. Salam balik Bang. Salam balik dari teman-teman kita juga dari sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.